Halo semuanya, berjumpa lagi dalam video edukasi. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai materi PPKN di kelas 10 tentang materi kedudukan warga negara dan penduduk di Indonesia. Nah, sebelumnya kita telah membahas mengenai wilayah dan sekarang kita akan mempelajari dari yang menempati wilayah tersebut, yakni penduduk. Nah, bagaimana sih pentingnya kedudukan warga negara dan penduduk di Indonesia? Kita ketahui bahwa adanya negara pasti ada juga penghuninya, yaitu penduduk yang memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, ini merupakan rangkuman materi atau mind map pada materi kedudukan warga negara dan penduduk. Nah, jadi di sini ada rakyat dalam suatu negara yang kalau kita pilah dari kita bagi menjadi dua, ada dari segi waktunya, ada dari segi statusnya, ada penduduk, ada bukan penduduk, ada WNI, ada WNA. Kemudian kita akan pelajari asas-asas kewarganegaraan, syarat menjadi WNI, dan kok bisa kewarganegaraan seorang itu juga bisa hilang. Nah, oke. Nah, warga negara secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ya. Kemudian ada pula dalam Undang-Undang Dasar kita ada pasal termuat dalam pasal 26. Nah, yang menjadi warga negara Indonesia itu adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Jadi, yang dimaksud di sini sebagai orang-orang bangsa Indonesia asli adalah orang Indonesia yang menjadi warga negara sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri. Sedangkan kalau yang dimaksud dengan bangsa asing atau bangsa lain itu adalah orang-orang peranakan Belanda, ya, peranakan Tionghoa maupun peranakan Arab yang bertempat berkedudukan di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada negara kita. Oke, mungkin kita perlu pertegas kembali bahwa istilah jadi rakyat di suatu negara itu yang menghuni suatu wilayah negara itu kita pilih sebenarnya ada penduduk, ada bukan penduduk kalau dari segi waktunya. Siapa itu penduduk? Jadi orang yang bertempat tinggal dan menetap dalam suatu negara itu adalah penduduk. Kemudian kalau dia bukan penduduk, jadi dia orang-orang yang berada di suatu wilayah negara kita atau negara, namun tidak bertujuan untuk tinggal menetap, misalnya. Jadi turis asing ya yang berlibur ataupun mendapatkan tugas dari negara asalnya sementara di Indonesia itu bukan penduduk. Nah, penduduk sendiri, oke, penduduk sendiri. Kemudian kalau kita lihat dari statusnya, ini ada dua, ya. Ada yang warga negara dan ada yang bukan warga negara atau yang sering kita istilahkan sebagai warga negara asing. Kalau warga negara ya jelas kita sebut dengan WNI, warga negara Indonesia. Orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara kita, ya. Kemudian kalau yang bukan warga negara, orang asing atau warga negara asing, entah itu dia ke Indonesia untuk berkegiatan sementara ataupun dalam waktu yang cukup lama. Nah, berikutnya dalam kewarganegaraan, ya, dalam kewarganegaraan kita mengenal berbagai asas, ya. Ada dua asas pada umumnya, yaitu asas ius sanguinis dan yang kedua asas ius soli. Nah, asas ini adalah dasar berpikir, ya, bagaimana suatu negara menentukan seseorang
masuk atau tidaknya menjadi warga negara dari negaranya. Oke, asas ius sanguinis ya. Asas ini adalah yang mana negara menentukan siapa yang menjadi warga negaranya karena adanya keturunan atau pertalian darah dari orang tuanya. Oke, asas ini dianut oleh beberapa negara seperti Indonesia, Cina. Kemudian yang kedua, asas ius soli. Ya, ius soli menentukan asas yang menentukan warga negara berdasarkan tempat di mana anak tersebut dilahirkan atau istilahnya asas kedaerahan. Beberapa negara sebagian besar di Amerika menerapkan asas ius soli, yaitu Amerika, Brasil, kemudian Mesir itu menerapkan asas ius soli. Yang dari kedua asas ini, ya, dari kedua asas ini akan memunculkan dua kemungkinan, ya, yaitu apatrid dan bipatrid. Oke, kita lihat pada simulasi berikut ini. Oke, apatrid, ya, apatrid itu adalah seseorang yang sama sekali tidak memiliki kewarganegaraan, ya. Sedangkan sebaliknya, bipatrid, seseorang yang memiliki kewarganegaraan ganda lebih dari satu. Oke, nah kita simpulkan seperti ini. Kenapa saya katakan bahwa asas ius soli dan ius sanguinis akan memungkinkan terjadinya apatrid dan bipatrid. Oke, nah apabila orang tuanya menganut asas ius sanguinis, oke, yang di sini, kemudian negara tempat, maka secara otomatis anak tersebut akan mengikuti ataupun asasnya tetap, ya. Jadi tidak terpengaruh yang lain, warga negara dari anaknya mengikuti orang tuanya. Oke. Kemudian akan menjadi apatrid apabila orang tuanya menganut asas, negara dari orang tuanya menganut ius soli di sini. Oke. Kemudian anak tersebut lahir di negara yang menganut ius sanguinis. Jadi dari kelahiran tempat dia dilahirkan, dia tidak akan mendapatkan kewarganegaraan karena negara tempat lahirnya menganut ius sanguinis dari keturunan. Sebaliknya, dari orang tuanya, dia juga kemungkinan tidak mendapatkan kewarganegaraan karena orang tuanya menganut ius soli. Oke. Kemudian akan menjadi bipatrid atau berkewarganegaraan ganda apabila, ya, orang tuanya ius sanguinis, otomatis anaknya akan mendapatkan kewarganegaraan dari keturunan ayahnya atau orang tuanya. Kemudian negara tempat dia lahir adalah menganut ius soli atau bipatrid, ius soli, sehingga akan menjadi anaknya bipatrid, berkewarganegaraan ganda. Negara tempat dia lahir bisa memberikan kewarganegaraan, orang tuanya juga bisa memberikan kewarganegaraan. Ya, jadikan contoh seperti ini, ya. Orang tuanya Indonesia, ya. Orang tuanya dari Indonesia. Kemudian anak tersebut lahir di Brasil yang menganut asas ius soli. Ya, Indonesia bisa memberikan kewarganegaraan, ya, karena orang tuanya dari Indonesia. Kemudian Brasil juga bisa memberikan kewarganegaraan karena Brasil menerapkan ius soli. Sehingga ada kemungkinan anak yang lahir seperti ini memiliki kewarganegaraan ganda.
Oke, kita coba cek fokus dulu. Kalian melihat gambar apa ini? Ya, selintas gambar ini menyerupai pohon kering, ya, pohon yang tidak ada daunnya. Tapi ketika kalian bisa fokus lagi, ternyata di dalamnya ada gambar-gambar tokoh, ya. Kita lihat, hitung ada berapa wajah di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, kurang lebih ada 10 wajah ternyata. Oke, kita fokus lagi. Ya, status kewarganegaraan. Ya, dalam menentukan status kewarganegaraan, kita mengenal adanya stelsel. Ya, stelsel itu dilihat bagaimana seseorang itu mendapat status kewarganegaraan. Nah, ada dua stelsel, yaitu stelsel aktif dan stelsel pasif. Aktif artinya seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara, ya. Sedangkan pasif, seseorang dengan sendirinya, ya, dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Nah, misalnya kita warga negara Indonesia karena menganut ius sanguinis, kita akan otomatis langsung menjadi warga negara Indonesia ketika orang tua kita dari Indonesia dan otomatis tidak perlu melakukan upaya hukum tertentu untuk mendapat kewarganegaraan Indonesia. Itu merupakan stelsel pasif. Nah, stelsel aktif ini juga nanti diistilahkan sebagai naturalisasi biasa, ya. Naturalisasi itu adalah proses perpindahan atau perubahan status kewarganegaraan seseorang atau diistilahkan sebagai pewarganegaraan, ya. Ada yang biasa dan ada yang istimewa. Nah, apa bedanya nanti kita lihat. Nah, dari dua stelsel ini, ya, akan memunculkan dua kemungkinan hak, yaitu hak opsi dan hak repudiasi. Hak opsi, seseorang berhak untuk memilih suatu kewarganegaraan. Artinya, kalau misalnya dia ingin pindah kewarganegaraan, ya, tentu dengan mekanisme tertentu, dia bisa memilih ingin pindah ke mana, ke negara A, ke negara B. Itu namanya hak opsi, hak untuk memilih. Sedangkan stelsel pasif akan memunculkan adanya hak repudiasi, ya, hak untuk menolak suatu kewarganegaraan, ya. Artinya mungkin ada tawaran tapi orang tersebut melakukan penolakan untuk menjadi warga negara. Kalian lihat ini tokoh siapa? Ya, benar sekali. Ini adalah presiden ketiga kita, almarhum B.J. Habibie. Nah, B.J. Habibie pernah ditawari untuk menjadi warga negara Jerman secara tetap. Namun, beliau karena memiliki jiwa yang nasionalisme yang tinggi dan cinta pada tanah air, beliau dengan tegas menolak tawaran tersebut. Jadi kalau misal kasus ini berarti terjadinya hak repudiasi, ya, adanya tawaran naturalisasi istimewa dari Jerman, namun Pak Habibie menggunakan hak repudiasinya untuk menolak tawaran dari kewarganegaraan Jerman. Beliau pernah berkata seperti ini, sekalipun menjadi warga negara Jerman, kalau suatu saat tanah airku memanggil, maka paspor Jerman akan saya robek dan akan pulang ke Indonesia. Jadi luar biasa rasa cinta dan dedikasi beliau pada tanah air kita. Ini yang perlu kita menjadi renungan. Jadi sekali mungkin diantara kita yang
bekerja berkarir nanti di luar negeri tetap bisa berkontribusi pada tanah kelahiran, tanah air kita tercinta, Indonesia. Ya, dalam Undang-Undang 12 tahun 2006 ditegaskan bahwa Indonesia sebenarnya menganut 4 asas. Ya, apa saja itu? Pertama, Indonesia menganut asas ius sanguinis. Ya, ius sanguinis seperti penjelasan sebelumnya menentukan kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Kemudian yang kedua, Indonesia juga menggunakan ya asas ius soli secara terbatas. Ya, jadi ditekankan secara terbatas. Saya ambil contoh keterbatasannya di sini. Apabila suatu anak anak yang lahir di wilayah negara kita Indonesia, ayah ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya, jadi asas ini ya bisa diterapkan, yaitu asas ius soli secara terbatas. Ataupun ya anak ya yang baru lahir yang ditemukan di Indonesia, ayah atau ibunya tidak diketahui, ya entah itu kewarganegaraan Indonesia, entah itu kewarganegaraan asing, ya bisa diberikan status kewarganegaraan Indonesia. Itu maksud dari ius soli secara terbatas. Kemudian yang ketiga, asas kewarganegaraan ganda terbatas. Asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Ya, jadi sangat terbatas, ini sifatnya sementara. Kemudian asas kewarganegaraan tunggal, asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Ini tegaskan bahwa Indonesia ya hanya bisa, seorang yang ingin menjadi warga negara Indonesia hanya boleh memiliki kewarganegaraan satu, yaitu Indonesia. Nah, kalian tahu ini gambar siapa? Ya, benar sekali. Bagi pecinta bola, ini pasti tahu bahwa Christian Gonzalez, ya, pemain timnas Indonesia, merupakan salah satu warga negara Indonesia yang menjadi warga negara Indonesia melalui proses naturalisasi. Ya, jadi naturalisasi ini atau perpindahan kewarganegaraan seseorang itu ada dua jenis, ada yang biasa dan ada yang istimewa. Apa sih bedanya? Kalau seseorang yang melakukan proses naturalisasi biasa, itu harus memenuhi syarat yang cukup lengkap untuk menjadi warga negara Indonesia. Ya. Kemudian kata kunci dari naturalisasi istimewa, seorang yang melakukan perpindahan kewarganegaraan ya yang diberikan kepada WNA yang berjasa atau negara memiliki alasan kepentingan tertentu. Ya, biasanya naturalisasi istimewa ini diberikan oleh seseorang karena berjasa pada negara yang akan menerimanya dia, atau negara tersebut memiliki alasan-alasan tertentu. Biasanya alasan ini adalah sifatnya menguntungkan bagi negaranya. Ya, misalnya kalau Indonesia memiliki kewarganegaraan seperti ya Bill Gates, seorang terkaya di dunia, Mark Zuckerberg, ya pemilik Facebook, itu luar biasa akan mendapatkan keuntungan yang didapatkan oleh negara, entah itu berupa devisa maupun prestise. Ya, itu merupakan naturalisasi istimewa. Jadi sekali lagi kata kuncinya adalah berjasa pada negaranya atau alasan kepentingan tertentu. Syaratnya tertentu harus juga dipenuhi ya. Nah, syarat-syarat menjadi WNI ya, kalau penduduk asli negara Indonesia otomatis dia adalah warga negara Indonesia. Sedangkan orang bangsa asing untuk menjadi warga negara harus mengajukan permohonan yang disebut dengan suatu upaya stelsel aktif
yang tadi, ya. Proses permohonan inilah yang disebut dengan pewarganegaraan atau naturalisasi. Jadi istilahnya pewarganegaraan atau istilahnya naturalisasi. Oke, berikutnya adalah kewarganegaraan seseorang itu bisa hilang, ya, atau bisa dicabut. Yang pertama, contohnya, memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri, ya. Kemudian yang kedua, dia tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain yang telah dia dapatkan. Jadi seperti ini bisa menyebabkan kehilangan kewarganegaraan. Apalagi berikutnya masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari presiden, ya. Jadi hal seperti itu bisa menyebabkan hilangnya kewarganegaraan. Oke, yang lain bisa dipelajari lagi. Cukup sekian video pada kali ini, semoga bermanfaat. Silakan di subscribe, like, dan share jika ini kalian anggap bagus, dan silakan komen untuk memberikan masukan. Terima kasih.